Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari STIP Rakyat Santang. Baik, sekarang saya berada di SDN Kosambi Batu 3 yang berada di Dusun Ciguha, Desa Kosambi Batu, Kecamatan Cilebar. Saya di sini akan mewawancarai Bapak Usun untuk menjelaskan tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yuk, ikutin, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usip Supandi, guru kelas 1 STN Kosambi Batu 3. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak Usun. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan saya ingin bertanya seputar pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 1. Pertanyaan pertama, metode apa yang Bapak gunakan dalam mengajar Bahasa Indonesia? Metode yaitu metode ceramah yang digunakan di kelas 1 itu metode ceramah, di mana peserta didik mendengarkan cerita dari guru dengan seksama, kemudian memahami informasi dari kata-kata yang ditemui oleh anak. Kalimat yang pemahaman isi bacaan anak itu nanti kalau sudah habis itu anak harus mengerti. Anak kelas 1 sangat responsif terhadap cerita yang menarik. Itu dari metodenya menjadi ceramah. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak merancang pembelajaran Bahasa Indonesia agar menarik bagi siswa? Yang kedua yaitu dengan cara mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok. Misalnya kita buat 3 kelompok atau lebih, dengan catatan setiap kelompok itu harus ada yang agak pandai membaca. Nanti anak yang pandai itu akan memberitahukan kepada rekan-rekannya yang dalam hal ini yang lemah, misalnya kurang bisa baca atau menulis. Itu saja. Pertanyaan ketiga, apa tujuan utama Bapak dalam mengajarkan Bahasa Indonesia kepada siswa? Tujuan ya kita harapkan anak itu bisa membaca dan menulis, agar dia itu supaya bisa baca dan tulis, dan juga dia mengerti apa yang dibaca dan yang ditulis. Mengerti maksudnya mengerti, harus tahu isi bacaan itu sendiri. Itu. Pertanyaan keempat, apa yang Bapak lakukan untuk terus mengembangkan kemampuan mengajar Bahasa Indonesia? Apanya tadi? Apa yang Bapak lakukan untuk terus mengembangkan kemampuan mengajar Bahasa Indonesia? Ya, kita harus sering membaca referensi agar tidak ketinggalan informasi. Bagaimana cara mengajar di kelas, bagaimana cara mengajar kepada anak supaya anak cepat bisa, agar dia itu benar-benar mengerti. Dengan setelah kita mengajar kita menggunakan apakah efektif yang kita sampaikan itu menyenangkan bagi siswa, lalu perbaiki di pertemuan yang akan datang. Itu. Pertanyaan terakhir ya Pak, bagaimana Bapak mengatasi siswa yang kesulitan membaca atau menulis? Bagaimana cara mengatasi siswa yang kesulitan membaca yang menulis? Yang pertama, kita harus kembali lagi mengenalkan huruf. Mungkin kan kalau udah semester 1 masih belum bisa. Untuk anak yang belum bisa, kita kenalkan huruf, kita beri gambar-gambar atau huruf dalam bentuk
kardus, ajak anak memahami kata-kata yang dibaca, belajar kartu kata maksudnya. Kemudian berikan tulisan sering-sering dikte. Kita ucapkan satu huruf di dikte. Itu untuk memperlancar dia membaca. Kemudian anak harus kita berikan buku yang tepat untuk belajar kelas 1. Misal suku kata atau kalimatnya itu saja. Terima kasih Bapak. Ya. Saya Marlina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.